Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita mau bahas apa, bapak-bapak? Bapak-bapak kan? Saya belum bapak, Pak. Kalian Saya sebetulnya belum bertanya dengan penampilan. Kita Berbeda. kenapa pakai masker? Nah, Karena kalau nggak pakai masker kelihatan jelek. Mulut kita, dagu kita yang burik di ketutupan masker. Bukan. Nggak boleh begitu. kenapa? Bukan. Terus alasannya Kalau apa? pakai Gimana, Sat? masker itu berarti kita mematuhi protokol kesehatan. Masya Allah. Masya Yang Allah. dianjurkan Ahsan. oleh pemerintah Dan Guru-guru kita. para dokter-dokter. nggak itu Pak, hidungnya Pak, katasin iya. lagi. Pakai. Nah, Dokter-dokter. Oh ya gimana sih nyontohin Dinas masker kesehatan. yang benar Pak? Oh, keduduran nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja pas sengaja Pak. Soalnya kan ini ente ngomong Pak. Kalau ente ngomong nggak hati-hati ke bawah. Antara sengaja Percuma dan- Pak. Jadi pakai masker virusnya masuk ke hidung. Yang bener lah tuh udah mau Oh, jatuh iya. lagi tuh. Oke. Aduh. Minta maaf. Lanjutkan. Kenapa kita pakai masker? Karena kita deketan. Ya, karena kita kalau dilihat dari segi jarak kan dekat ini ya. Jadi dianjurkan kata pemerintah dan dinas kesehatan harus memakai masker. Oh gitu. Iya. Biar kita terjaga. Kayaknya tadi udah dijelasin Pak. Capek Pak kalau diulang-ulang Pak. Tuh. Yaudah sekarang kita bahas apa nih? bentar lagi kan ujian nih. Kan masuk semesteran. Terus Eh, tradisi kita saat ujian adalah contek. mencontek. Ente pernah nyontek nggak? Pernah dong. Zaman jahiliyah. Nah kalau teman kita yang satu itu tuh pernah nyontek? Antum pernah nggak? SD, SMP. Bohong. Jujur. Karena berusaha tidak mencontek dulu, Pak. Masya Allah. Mengerjakan. Pak, contek itu bagus Pak. Kenapa berusaha untuk tidak mencontek Pak? Nih saya kasih tauin ya. Ada ya? Kita nggak Ada perlu kelebihan? nggak perlu belajar Pak. Nggak perlu belajar. Loh. Loh. Gimana sih? Ngapain capek-capek belajar Pak? Tapi yang jawaban dari yang dicontek itu kan belum tentu benar. Coba jelaskan dulu, Pak. Ya seenggaknya kan kita punya teman Pak. Maksudnya Iya. teman kita jawabannya begitu. Kita contek. Kalau dia nilainya jelek, kita sama nilai jelek. Jadi temennya nilai jelek. Solidarity ya. Solidaritas. Gitu Pak. Tapi kalau itu teman nggak mau dicontekin gimana tuh? Pelit Pak, kita jauhin gitu. Perlu dihajar nggak ya? Iya, kita bully. Gimana Pak Wisnu? Saya kurang setuju, Pak. Kenapa kurang setuju Pak? Kalau dihajar atau gimana nih? mencontek itu bagus, saya kurang setuju. Nggak ada yang bilang bagus. Mm-mm. Pernah atau tidak mencontek? Seperti itu. Berusaha lebih banyak tidak mencontek Emang apa sih nggak boleh? daripada mencontek. Masalahnya Pak, walaupun kita udah belajar Pak, gimana ya? Emang enak nyontek Pak. Jadi walaupun kita udah tahu jawabannya begini, tapi kita nggak yakin Pak. Tapi kita lebih yakin sama jawaban temen. Naluri kita seperti itu Pak. Wah teman-teman kita kok jawabannya pada begitu ya. Padahal menurut saya begini. Ya udah ngikutin teman jadinya gitu. Tapi saya pernah dengar loh ada ungkapan bahwa Bagaimana? mencontek itu akan membuat atau meningkatkan kreativitas kita. Nah tuh manfaat nyontek Pak, menambah kreativitas. Bayangin Pak, penghapus fungsinya untuk kan menghapus kan? Ya. Tapi double job sebagai buat penulis rumus Pak. Bayangin fungsinya multifungsi. Tuh sebagai orang yang nyontek jadi kreatif. Penghapus fungsinya jadi ada dua. Bukan begitu. Itu kan kreatif Pak. Kreatif kalau dihasilkan dari cara yang salah, kayaknya kurang bagus. Masih ada cara-cara yang lebih baik. Cara-cara yang baik. Iya. Maksudnya nanya baik-baik ke guru, Pak Guru ini saya nggak tahu, saya kasih tauin saya dong nih ada 20.000 sedekah ke Pak Guru gitu. Itu baik juga kan? Baik kalau pas bukan ujiannya baik seperti itu. Baik ya. Karena tipe anak itu kan beda-beda. Beda Pak. Jadi ada anak yang dengan sendirinya memang dia sadar dengan tidak mencontek. Ada juga yang dengan, maksudnya gini, kita ambil jalan tengah, kita ngelihat menconteknya itu mencontek yang baik dalam artian kita salin punya teman kita, tapi kita rubah lagi. Nah, Jadi nggak hanya kita, Tuh. oh berarti mungkin seperti itu ya, harus setelah kotak segitiga, ya udah kalau gua setelah kotak bulat deh. Nah gitu. gitu, Pak. Hanya untuk ada beberapa biar kelihatan tipe beda Pak. anak Biar guru pas ngoreksi, wah nih kasih nilai berapa ya? Ini nyontek nggak ya? Kok ada yang beda gitu Pak? Biar nggak 100%
nyontek gitu Pak. Tetap saya kurang setuju Pak. Nggak setuju sih, Pak. Kalau kita dianjurkan atau kita memilih mencontek, saya kurang setuju. Emang apa sih nggak boleh? Saya rasa nggak ada guru menyuruh anak muridnya untuk nyontek ya, nggak ada. Gimana sih Pak? Kan nggak Ayo mungkin. anak-anak, ujian udah dimulai, silakan nyontek kan nggak gitu. Gimana sih Pak? Kredibilitas sebagai seorang guru ya bakal Iya. di mata. Nanti tahu-tahu ada murid yang rajin bilang, mah masa disuruh nyontek mah sama guru gitu. Percuma dong mah aku belajar semalaman gitu. Mana gurunya pakai peci lagi. Iya. Iya. Ayo coba dibantah Pak. Ini soalnya kan kita lagi Ya tektok Pak. begini, karena apa ya? Kalau kita kalau kita berprinsip mencontek itu bagus, kan kesimpulannya mencontek bagus kan, meningkatkan kreativitas, ada manfaatnya lah. Manfaatnya Pak. Iya. Kan katamu. Berarti Anda setuju buat nyontek? Belum. Oh. Bentar dulu, dijawab dulu. Ya belum. Kagak setuju Kak. Oh, nggak setuju. Iya, karena dalam melakukan mencontek berarti kita itu yang pertama tidak jujur. Ya kan? Tapi kan nanti Dalam peraturannya bagaimana? Coba dilihat di itunya. peraturannya Gini. dilarang mencontek. Kayaknya masih ada sedikit miss nih. Kalau nyontek dengan niru sama nggak? Coba nyontek ke Kecuali- mana? Antum nyontek dengan niru. Kecuali begini, antum atau siswa itu bertanya dulu nih sebelum ujian. Nyonteknya di situ tuh, maksudnya sebelum perang ujian dimulai. Entah pas ulangan atau pas belajar kelompok, di situ nyontek, menggali kreativitas sebanyak mungkin, terserah dengan cara nanya. Nah, teman, iya sebelum atau- nyontek emang saya biasanya begitu, Pak. Sebelum ujian itu saya nyiapin penghapus, saya tulisin rumus. Saya kan sebelum perang dimulai kan. Curang. Bener nggak? Saya siapin kebetan di bawah kolong meja. Berarti nggak apa-apa dong. Nggak boleh Pak itu. Tadi kata ente nggak apa-apa sebelum perang kita nyiapin. Balik lagi ke tadi, nyontek sama niru kira-kira sama nggak? Ya, sama beda. Beda lah. Beda. Beda. Bedanya nggak? Meniru kan kita mengikuti dengan cara yang benar, bukan nyontek. Meniru kan misalkan pelajaran nih, rumusnya susah matematika misalkan. Dia niru sama siswa yang sudah bisa misalkan. Nah, bedanya sama nyontek. Niru nanya, ajarin saya dong gitu. Dia belum tahu nih rumus begini caranya bagaimana nih gitu. Berarti kalau niru dilakukan sebelum ujian gitu. Iya, betul. Kalau nyontek dilakukan setelah. sebisa mungkin. Tapi kan kita nyonteknya halalan toiban, Pak. Maksudnya, Iman sih. ya gini Pak, orang nyontek biasanya ngelirik-ngelirik kan mata begini tuh ya kan. Tanpa sepengetahuan orang yang dicontek. Yang menurut saya itu salah, dosa Pak. Karena mencuri jawaban. Tapi kalau misalnya, bro, nah, itu kan udah dikasih sama dia, Pak. Terjadi transaksi, Pak. Dia menanya, ada jawab. Yang bersalah. Ada komunikasi di sana, berarti boleh dong. Kan atas izin dia, Pak. Kan kita orang beriman, Pak. Orang beriman kan harus ada tauhidnya. Masya Allah, dalam ya. Kita bukan orang sekuler, ya. Apalagi di madrasah kan, ya kan. Jadi lebih baik nilai sebiasa atau agak rendah tapi jujur, tidak mencontek, daripada nilai tinggi tapi mencontek. Seperti Tapi yang ada malah gini, Namanya. Pak. Nih biar kebanyakan ya dari kita lihat di cerita-cerita orang lain ya kan. Ada murid yang pulang ke orang tua membawa nilai 60, Pak. Itu murid udah jujur, Pak. Mungkin ya sifatnya seperti ente ya kan. Wah, saya bangga nih mendapat nilai 60 tapi hasil dari sendiri. Tapi orang tuanya marah-marah, Pak. Kamu gimana sih dapat nilai 60? Seharusnya kan kamu rajin Iya, lebih rajin terus? belajar begini-gini. Nggak dihargai, Pak, sama orang tuanya. terus Ketika dia udah cobain nyontek deh, nilainya 100. Orang tuanya bangga. Tapi itu anak Tapi- ngomong nggak kalau hasil nyontek? Iya, enggak. ya sama aja. Tapi kan orang tua selama ini yang kita tahu udah cerita-cerita gitu kan, bangga aja kalau anak yang nilainya Benar. tinggi. Udah, gitu aja. Jadi nggak melihat dari proses anak untuk mendapatkan nilai tersebut gitu loh. Jadi ya itu yang ngebuat anak-anak sampai saat ini maunya ya nyontek aja, karena orang tuanya sendiri juga menurut saya ada salah didikan di sana gitu, Pak. Iya. Nah gini, Gimana? kalau di dalam agama berarti orang tuanya ini mindsetnya harus dirubah. Karena kebanyakan manusia yang dilihat adalah hasil ya kan. Betul. Tadi dari 60
kecewa. Begitu anaknya dapat 100, senang dia kan? senang Enggak. karena melihat hasil. Anak pintar. Nah, di dalam agama Allah ngajarinnya itu yang Allah perintahkan aneh lihat usaha. Betul. Usaha dia. Jadi dia mau belajar atau enggak itu yang dilihat. Hasil udah kita serahin. Jadi harusnya sebagai orang tua juga nggak bisa terlalu streng juga kan, harusnya lebih mengetahui kemampuan anaknya. Kalau memang anaknya mungkin ada 1-2 yang kurang ya mendingan seperti itu, belajar dari agak kesalahan atau nilai yang kurang bagus, tapi setelah itu perbaikan daripada nyontek hasilnya bagus tapi setelah lulus misalkan kerja atau kuliah tapi dia tidak punya kualitas. Nah, saya pengen nanya nih, ini kan kenyataannya, ini kan Anda udah punya anak ya? Yang paling tua umur berapa ya? Umur 11. Udah sekolah belum? Kelas 6 sekarang. Kelas 6 ya kan? Kelas 6, misalnya ente ngambil rapot nilainya kecil-kecil Pak. Ente marahin apa enggak Pak? Tapi dia bilang dia nggak nyontek Pak. Ya, sedangkan kalau orang tuanya bagus, temennya yang nilainya tinggi, orang tuanya nyombong-nyombongin, si ini nih ranking 1 nih si ini gitu, anaknya Pak Diki ranking terakhir gitu. Ente sebagai orang tua gimana Pak? Masih sesuai dengan komitmen ente di awal, yang penting proses, hasilnya nanti belakangan, ataukah udahlah nyantek aja lah, malu saya sama tetangga-tetangga lain anak-anaknya nilainya pada bagus, gimana sih Pak? Jadi kalau yang saya alami, kita kan dulu juga pernah kecil ya, hasil dari didikan orang tua. Jadi alhamdulillah kita punya orang tua nggak terlalu yang kamu harus dapat ranking, kamu harus dapat nilai bagus. Terlalu otoriter ya. Begitu kita punya anak, kemudian, nah ini salah satu bagian dari ilmu. Kalau kita datang ngaji, ya itu kita punya guru pernah ngomong al jaza min jinsil amal. Betul. Jadi apa yang kita tanam, apa yang kita lakukan itu nanti akan mendapat balasannya. Jadi saya pribadi kalau ke anak, meskipun dia dapat jelek ya udahlah kita semangati, nggak masalah. Yang penting kamu tetap berusaha, apapun hasilnya ya udah nggak masalah. Karena nanti niru aja orangnya saja setuju. Saya kan sependapat. Nggak boleh nyontek Pak. al jaza. Coba ente sesuai dengan kata-kata ente. Kalau lagi bahas contek, kalau siswa dididik seperti keinginan antum, menyontek ya kan, itu nanti dia berarti kita menanamkan pendidikan mental yang buruk Pak. Nanti kalau peristiwa seperti itu, nanti banyak pemimpin negeri, pejabat-pejabat yang sukses tapi hasil dari nyontek gitu ya. Mengejar hasil tapi dengan cara yang curang. Nah, kalau misalnya kerjasama Pak, gimana Pak? Ini kan misalnya kita lagi ujiannya ya kan, kerjasama. Bro, gini bro, kan kita soalnya ada 40 nih matematika. Lu kan sama gue pinter nih, jadi ini bukan orang bodoh nyontek orang pintar ya. Sama-sama orang pintar bekerja sama untuk menyelesaikan soal matematika. Jadi, bro, lu kerjaan soal 1-20 ya, nanti gue nyalin. Gue ngerjain soal 21-40, nanti lu nyalin punya gue aja. Jadi kita bagi-bagi, waktunya kan nanti bakalan cukup. Kalau kita ngerjain 1-40 sendiri-sendiri kan, nanti gak bakal berhasil. Waktunya gak cukup gitu bro. Teamwork ya. Teamwork, tapi di satu ujian tuh gimana tuh Pak? Kan di petunjuknya kan tidak boleh mencontek kan? Tapi ada larangan nggak sih tidak boleh bekerja sama gitu? Ya sama aja Pak. Kita nggak boleh. Mungkin yang jadi pegangan dia itu khairul umuri al-satu hal kali ya. Jadi dia ambil jalan tengah, nyontek enggak, jujur juga enggak. Jadi gimana itu? Halal? Ya, halal enggak? Enggak, mungkin yang jadi pegangan dia. Tapi ini tolong jangan dijadiin dasar bahwa khairul umuri al-satu hal itu berarti kita kerjasama dalam hal yang buruk, enggak. Jadi ambil tengah itu mungkin lebih kepada solusi gimana nggak usah nyontek, tapi dapat suatu nilai yang terbaik gitu. Kalau terbaik terlalu ketinggian ya. Soalnya kan gini Pak, misalnya 2 orang pintar itu kan emang udah tahu soalnya 1-40 tuh karena dia udah belajar kan, dia udah belajar semalam. Cuman dia mikir walaupun dia tahu, tapi kan menyelesaikan soal kan butuh waktu yang banyak tuh. Jadi kalau di ngerjain berdua, bagi-bagi 20-20, itu waktunya cukup. Sedangkan daripada dia sendiri waktunya nggak cukup. Tapi
dia sendiri bisa gitu. Oh, gue bisa 1/20 tapi biar dia aja ngerjain gitu. Tapi biasanya yang yang tukang-tukang nyontek itu misal dia berjaya ya, misalnya dapat 100 atau dapat ranking, dia akan timbul rasa ria, mau nunjukin atau ungkit di hatinya, karena dia begitu. sudah dari awal. Dan dia akan melihat teman-temannya yang gak nyontek, lu gimana sih gitu. Tapi yang kurang saat ini tuh anak-anak sekarang itu birrul walidainnya ini udah mulai ini. Jadi dia setiap sekolah kadang karena bangunnya kesiangan, Lupa cium tangan. ya lupa cium tangan atau minta doa. Adab. Jadi itu orang-orang dulu itu walaupun nggak belajar nih, tapi karena takdirnya dia sama orang tua, taatnya dan patuhnya dia sama orang tua, walhasil ketika ujian sekalipun harta kita nggak belajar nih, kadang Allah kasih karena berkat dia patuh tuh sama orang tua. Begitu ya. Jadi diberikan kemudahan oleh Allah SWT dalam menjawab soal-soal yang benar gitu ya. Ya berarti selain belajar, doa juga dikencengin kan? Doa, betul. ibadah, sedekah kan? Betul. Kamin maskur bi barokatil mastur. Pak Mansur, kenapa Pak Mansur? Artinya, pertanyaannya dikasih tahu dong. Coba kasih tahu dong, nggak ngerti. Kok saya sih? Kamin maskur bi barokatil. Jadi Iya. orang-orang yang sukses, orang-orang yang terkenal itu jangan salah, mereka itu berkat doa teman-temannya. Jangan salah Pak, orang dia sayang orang sama dia. sukses, orang kaya, kalau tanpa seorang tukang Kuli bangunan, bangunan. tanpa seorang yang misalkan dalam keadaan ekonomi rendah, dia juga bukan siapa-siapa Pak. Jadi Iya. hidup itu semuanya butuh. Jadi orang kaya, orang sukses gak boleh merendahkan yang tidak sukses, yang belum sukses, atau orang kaya merendahkan yang belum kaya karena kan kita itu mencari pandangan Allah, Pak, bukan pandangan manusia. Jadi semuanya baik. Keadaan lapang bisa baik, keadaan kurang lapang bisa baik, keadaan pintar bisa baik, keadaan kurang pintar Orang bisa kaya baik. bersyukur, Orang miskin bersabar. sama-sama itu dicintai oleh Allah ya. Sama dapat pahala besar. Mendapatkan pahala Iya. yang besar. Oke, sekarang Kartun. the last question from Ane nih, ya kan? Nih, Pak. Yes. Jadi gini ya, ini menurut pengalaman Ane ya, maksudnya kayak sebenarnya mungkin perasaan saya doang ya, takutnya teman-teman saya ini tersinggung, tapi saya nggak mau ceritain Iya. apakah teman SD, SMP, SMA atau kuliah. Tapi ketika saya mengerjakan soal nih Pak, Betul. lagi ujian ya kan, itu saya keluarnya duluan Pak, karena saya sudah belajar sebelumnya, saya sudah tahu jawabannya. Itu sama teman-teman ditanyain, Mar lu kelas mana gitu, maksudnya kayak diasingkan gitu, maksudnya kok udah selesai nggak bagi-bagi teman gitu, takutnya soalnya kalau saya lama-lama nanti teman-teman pada nanyain, karena udah tahu kalau saya tuh orangnya ya bukannya sombong ya, suka menjawab lebih dahulu gitu kan. Ya, istilahnya antum lebih cepat dari yang lain. Ya lebih cepat daripada yang lain. Saya nggak bilang diri saya pintar ya, karena kebetulan saya belajar jadi saya tahu jawabannya. Iya, betul. Jadi saya keluar duluan, dan itu pernah juga dosen ngasih tauin, nih yang ini nih nilainya paling tinggi. Orang-orang langsung pada lihat ke saya kan. Nah dari situ mungkin udah dicidekin tuh. Jadi kalau soal maunya deket sama saya gitu kan. Gitu. Jadi Jadi pertanyaannya apa ini? pertanyaannya, jadi saya memberi contek nih. Sekarang bukan nyontek ya, tapi memberi contek demi kebaikan diri saya sendiri gitu Pak. Maksudnya Biar biar nggak nggak dicengin. dibully, biar nggak dicengin, biar nggak diasingkan. Itu gimana hukumnya tuh Pak? Iya. Bukan masalah hukumnya, tinggal antum ganti bahasanya aja ke mereka. Anggaplah ini misal belum terjadi ya, padahal kan udah pernah terjadi gitu. Ya. Sebenarnya Ane itu keluar dulu. Ane itu sayang sama kalian. Ane nggak mau ngasih jawaban Ane karena takutnya kalian juga dapat jelek. Jadi saking sayangnya Ane kepada kalian semua, jadi Ane nggak kasih. Kayaknya kalau penolakan halus. jawaban kayak gitu kayaknya Lumar, gua jawaban lu mah udah benar aja udah misalnya gitu. Lu mah bilang aja lu pelit, kalau dibalas gitu gimana? Ya buktinya kan jawaban lu benar Mar, misalnya gitu. Karena dalam suatu Dari yang udah kan jawaban lu benar mulu gitu. Karena saya pernah mendengar kalam dari seorang habaib itu kalau pengen selamat di akhir zaman, kita harus menahan panasnya bara api. Maksudnya menahan panasnya cacian. Tapi ini dingin, Pak. Oh iya, ini ada yang beda nih ya di edisi kali ini nih. Ini kopi apa nih? Sini Kopi ya. Oh, Sini iya. Kopi. Ini baru dengar saya Pak Sini Kopi.
Masya Allah nih kayaknya Iya, warnanya baru dari menarik. Sarifah. Safira ya. Oh, Syarifah Safira enak pak? Al-Hadad. Itu, Masya Allah. Enak nggak? Lazis ya. Azib. Lazis. Kalian bisa coba, ntar kita kasih Linknya, linknya. nomor HP-nya. Jangan dong. Oh, kira nomor HP-nya. Jangan. Terus link apaan? Ntar banyak DM lagi. Oh, iya. Kita kasih link IG-nya aja ya, biar IG. kalian bisa Hmm. pesen sini Gupi dengan Masya berbagai Allah, rasa. berkah ya. Jazakallah khair. Ini rasa apa, Pak? Ada karamel, ada avocado, ada latte. Ini ya, Bang? Itu ada tulisannya kan? Mana sih? Ini latte. Oh iya. Latte ini, Bang. Karamel. Oke. Ini latte. Karamel latte, ini cafe latte. Kafe latte. Saya baru tahu, Pak. Ada kopi kayak Masya gini. Allah. Biasanya kan kopi kan yang saset, Pak. Ya, saset seduh. Kan ya, sekarang Pak. kata Antum katanya zaman bersaing kreativitas. Nah, Kata Antum tadi kan, ya. Mungkin beliau kreatif. Kayaknya sih kreatif ya. Jadi ketika orang keluar ya kan, jadi nggak usah nyari air panas lagi kan, Yap. karena sudah diseduh gitu. Ini panas dingin enak Pak? lebih enaknya sih Lebih enaknya dingin. Iya. Oke. Tadi belum selesai Pak. Udah Pak. Udah dong. Apa lagi? 2 hours later. Apa lagi? Apa lagi? Kayaknya ini karena part dua. hatinya tuh ingin selalu Iya. menasehati Pak. Bukan. Tadi kan potong tadi kan. Berapi belum diterusin. Udah Pak. Bara api apa nih? Nanti lagi ngapain Buat sih megang bakar bara kopi api Pak? gitu. Hah? Buat bakar kopi apa bara api? Enggak kan kata Antum kan Antum tadi bertanya. Hmm. Aneh kalau keluar duluan aneh dikira sombong, aneh dikira Oh iya. aneh nggak mau ngasih contekan dan sebagainya. Berarti antum itu sedang ibaratnya memegang keteguhan kebenaran, Pak. Tapi saya nggak megang apa-apaan Pak. Megang kertas doang. Biasa, Pak. Kata-kata kebenaran jadi ingat di Boboiboy itu kan ada Papa Jola ya. Jadi ketika antum kuat menahan bara api itu antum sedang Masya Allah. berprinsip. Berarti Anda pada saat itu dapat pahala. Tapi saya nggak bagi Insya orang. Allah. Kalau Saya antum dapat pahala. niatnya mengamalkan sunnah ya. Karena semua perbuatan baik kalau ditampakkan pahalanya di dunia, orang akan berlomba-lomba bahkan saling membunuh. Astagfirullahaladzim. Ini bunuh dosa. Pak. Ntar pahala yang dikumpulin hilang. Itulah kenapa Allah rahasiain Biasa. ya. Nanti kalau- Setiap perbuatan kebaikan yang kita lakuin Allah rahasiain pahalanya. Kalau antum bertahan, ya wajar ada yang protes, ada yang ini. Itu berarti menandakan itu benar. Tapi kan habis itu saya jadi kayak Iya, nggak apa-apa. asingin Bang. Nggak enak Pak. Ya paling sehari 2 hari, besok kalau kasih permen juga udah lumer lagi. Masalahnya nanti pada saat ujian lagi kayak gitu lagi Pak. Jadi udah kayak musiman setiap 3 bulan sekali Pak. Gimana nih? Ya doain aja Ada apa-apa, teman-teman. doain. Bantuin setelah ujian, antum bantuin. Ini tadi caranya begini nih. Pak udah malam Pak, kelas malam. Besok pas libur Nggak bisa kerja Pak. Itu kan masih sekolah gitu. Ya itu sesuai dengan nama antum. Antum Ya kan kuliah menjadi sambil kerja. rahmat buat teman-temannya sesuai nama kan, merahmati. Rahmatan lil alamin. Itu Rasulullah dong. Oh iya. Astagfirullahaladzim. Oke, mungkin cukup sekian aja ya. Kalian pasti udah terlalu bosan Penasaran. nontonnya kalau kelamaan. Oh penasaran apa terlalu bosan? Kalau Dua-duanya kelamaan ya. Mudah-mudahan penasaran sih. Dua-duanya. Ya udah. Semoga membawa manfaat ya ucapan dari beliau berdua ini. Kalau dari saya Kesimpulannya? Udah kan tadi. udah. A few inches later. Mencontek itu perbuatan yang tidak baik dan yang paling baik adalah jujur. Masya Allah. Mengerjakan sendiri gitu kan ya kalau Iya, ujian. Yaps. Ya, biar dapat hasil yang maksimal ya. Gitu. Untuk yang belum subscribe channel kita. Iya. Like juga. Silakan di-subscribe. Silakan mencontek. Insya Allah ada nggak boleh. manfaatnya. Jangan mencontek ya. Ya, tapi menirulah yang baik. Iya iya. Iya. Demikian Kafaratul majlis. ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.